Oke, masih lanjutan dari bahas behavioral science digunakan di brand dan bisnis gitu ya. Udah makin banyak, makin rame. Kalau Anda belum nerapin, waktunya untuk mulai coba-coba belajar behavioral science gitu kan. Saya ada bukunya, kalau mau baca-baca silakan, ada linknya di caption. Tapi kita udah bahas ini 5 episode. Kalau yang belum ngikutin 5 episode khusus tentang IKEA dan behavioral science ya. Kalau yang 5 episode kemarin belum ditonton, tonton dulu terus balik lagi ke sini segera ya. Ada 12 strategi yang kemarin kita udah bahas, mulai dari primacy effect, gimana caranya begitu kita datang terus kita punya kesan pertama yang bagus. Kedua adalah sensory marketing, bau-bauan IKEA, nge-recall segala macam, positive memory. Terus habis itu ada sunk cost fallacy, tempatnya yang jauh membuat kita udah jauh-jauh masa kita nggak beli sesuatu. Keempat ada konteks, barangnya ditaruh dijajarin di konteks yang sehingga kita bisa ngebayangin. Selanjutnya ada sensorinya ini lebih kepada pramuniaga yang minim membuat kita bisa touch and feel dan sebagainya. Selanjutnya ada lagi sebenarnya shopping list, ada catatan dan pensil yang disediain sehingga kita bisa ngerencanain beli apa lagi deh dan sebagainya. Terus ada buying filter, kita didorong untuk beli barang kecil lama-lama gede. Terus habis itu ada money back guarantee yang bikin kita udahlah nggak usah pikir-pikir, toh bisa dikembaliin gitu kan. Terus ada reciprocity, kita dikasih katalog gratis, boleh bawa pulang, yang buat kita nggak enak loh terus habis itu nggak beli apa-apa, that's why makanya kita mulai beli. Ada storytelling dengan konsep labirin, terus storytellingnya seru gitu, jadi kita bisa enjoy. Ada discussion point, restoran yang membuat kita bisa discuss and decide bahkan tanpa keluar toko. Terakhir ada time sensitive environment gitu kan, time insensitive environment, jadi jendelanya nggak banyak sehingga kita nggak tahu sebenarnya udah berapa lama. Nah, episode ini kita bahas 2 strategi terakhir dari total 14 strategi tentang yang dipakai IKEA atau toko-toko sejenis dalam membantu bisnisnya. Yang pertama mungkin saya memulai dari gini, coba deh kita inget nggak setiap kita ke IKEA atau terakhir kita ke IKEA, kita inget nggak ada section setelah kasir terakhir tuh ya, yang jualan es krim dan hotdog. Es krimnya Rp4.000 saja, hotdognya Rp7.000, lebih murah dari tukang es krim keliling atau tukang es krim kaki 5 gitu ya. Tapi kualitasnya tetap kualitas resto gitu. Hotdognya, sosisnya enak banget gitu. Nggak tahu bisa dapat sosis dengan harga segitu di mana di luar gitu ya. Es krimnya pun juga sama, es krimnya nggak kalah lah sama es krim restoran fast food lah ya gitu. Nah, sebagian besar orang yang ke IKEA itu mampir untuk beli 2 hal ini, es krim dan hotdog, setelah mereka belanja macam-macam gitu kan. Simply karena ini murah, rasanya pun lebih dari lumayan gitu ya. Dibilang enak banget ya nggak bisa dibilang enak banget, tapi oke lah, mendekati enak lah ya gitu ya, atau bisa dibilang enak lah setidaknya. Nah, efeknya terhadap brand perception ini lumayan signifikan sih terhadap dari 2 hal ini, terhadap IKEA gitu dan pengalaman kita beli di IKEA keseluruhannya dari awal sampai terakhir. Di satu sisi orang-orang yang bawa anak-anak biasanya pasti mampir ke sini gitu, karena anak-anak happy bisa dapat es krim dan hotdog gitu ya. Orang tua pun biasanya ngasih karena murah kok, udahlah kasihlah, nyenengin anak-anak, nggak apa-apa, toh juga nggak terlalu sakit dalam tanda kutip karena harganya murah banget gitu ya. Nggak perlu mikir 2 kali untuk ngabulin permintaan anak-anak untuk beli es krim dan hotdog gitu ya. Nah, dan itu pula yang membuat anak-anak selalu suka ke IKEA gitu. Padahal IKEA itu bukan barang anak-anak gitu, itu barang orang dewasa gitu ya. Walaupun ada section mainan mah kecil dan mainannya nggak banyak gitu ya. Tapi ada 2 hal itu juga yang jadi daya tarik gitu kan. Dan anak-anak ini akhirnya seringkali jadi influence kita untuk ke IKEA, simply karena mereka ketika ke sana itu jarang atau nggak pernah ditolak untuk beli es krim dan hotdog gitu. Jadi ayo dong ke IKEA dong, anak saya juga suka banget gitu kan. Nah, tapi di sisi lain ada hal yang lebih powerful dari es krim dan hotdog ini ketimbang dari sekedar influence anak-anak gitu kan. Nah, intinya gini, pembelian apapun ketika itu murah atau good value for money, ini bikin kita feel good kan. Wah, ini good deal banget nih gitu kan. Dan berbagai pembelian besar yang kita lakukan di IKEA, beli sofa kayak, beli meja kayak, beli lemari kayak, beli apa kayak, itu somehow bisa bikin kita ini uang besar loh, ini sayang loh gitu loh. Jadi kalau keluar terus di tengah jalan dia nyesel, wah itu orang mungkin bisa kapok gitu ya. Itu tadi. Nah,
ada yang namanya recency effect atau pick and effect. Recency effect itu adalah tendensi kita untuk ingat hal yang terakhir. Kalau ditanya mau kopi apa susu apa kopi, pokoknya apapun yang di belakang kita pilih. Pick and juga sama, sesuatu yang apa namanya ya, sesuatu yang terakhir. Jadi ada primacy effect kan, primacy effect yang kita bahas di episode 1 itu ngomongin soal kesan pertama. Pick and effect itu ngomongin kesan terakhir. Gimana terakhirnya satu company ini menciptakan kesan di benak kita, itu penting banget gitu. Dan apa namanya, dalam konteks ini gitu ya, good deal yang kita dapat dari beli es krim dan hotdog yang sebegitu murah itu membuat sentimen kita terhadap IKEA itu positif. Bahkan itu bisa menutupi pain yang mungkin muncul ketika kita sebelumnya beli sofa yang lebih mahal dan sebagainya gitu. Karena apa ya, iya sih beli sofanya berapa belas juta, iya sih beli mejanya berapa juta dan lain sebagainya, tapi apa ya, kita nggak dibiarkan selesai di situ dan pulang nyetir sambil mikir-mikir ini sebenarnya kemahalan nggak ya, ini apa nggak ya dan sebagainya. Tapi kita didorong untuk mengingat yang terakhir apa, hotdog sama es. Jadi kita pulang, kita lupa sama udah beli barang mahalnya, tapi kita ingat es krim sama hotdognya murah banget gitu kan, jadi bagus banget gitu kan. Yang kedua adalah itu strategi yang pertama. Yang kedua adalah tentang bagaimana strategi yang unik banget yang dilakukan IKEA ini, bahkan sampai para ahli behavioral science itu ngeluarin namanya IKEA effect gitu kan. Jadi IKEA itu pada dasarnya ngedorong semua orang yang beli di tokonya untuk bawa pulang sendiri, ngerakit sendiri gitu ya. Walaupun mereka nyediain jasa antar, jasa rakit ada gitu ya, tapi mereka udah siapin barang-barangnya, dikemasnya tuh flat pack sehingga bisa dibawa dengan mobil pribadi sekalipun gitu ya, bisa mudah. Pemasangannya pun dibikin semudah mungkin gitu kan, dengan petunjuk yang lengkap dan sebagainya gitu kan. Dan bahkan mereka pun men-charge orang, mengenakan harga yang mahal banget menurut saya ya untuk ongkos rakit gitu ya. Di charge-nya itu bahkan per sekrup. Jadi mungkin satu-satunya barang atau satu-satunya service yang paling mahal di IKEA adalah service untuk ngerakitnya gitu. Karena mereka memang mau ngedorong orang untuk ya serakit sendirilah gitu loh. Kenapa sih didorong untuk rakit sendiri? Kan orang mau jadi mau praktis-praktis aja, kenapa harus diribetin gitu kan. Nah, IKEA effect ini sebenarnya tendensi untuk menghargai sesuatu ketika kita terlibat untuk membuatnya. Apapun itu, ketika kita terlibat waktu ngebuatnya, bahkan cuma ngerakit, kita akan ngehargai itu lebih gede gitu kan. Hal yang sama kayak Lego, kita menghargai lebih karena kita ikut menciptakan ketimbang misalnya mainannya udah beli jadi gitu ya. Terus kita juga sama menghargai furniture IKEA ketika kita berhasil merakitnya gitu loh. Perasaan ini muncul gitu ya, feel good-nya muncul ketika kita ngeliat, jadi juga sofa gue dan gue yang rakit ini. Kita ngehargainya lebih ketimbang sofanya diantar udah jadi atau dipasangin orang terus atau jadi gitu loh. Jadi feel-nya beda. Coba bayangin deh ketika kita ngerakit itu kayak, puas, ini gue punya effort di sini, sehingga kita menilainya lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar uang, tapi effort, waktu dan tenaga yang ada di sana gitu, yang kita libatkan dalam membuat sofa atau apapun yang kita beli ini juga membuat kita punya keterikatan gitu kan. Hal yang sama pun juga berlaku untuk hal lain gitu ya. Ketika kita ngebesarin anak sendiri, kita punya keterikatan lebih sama anak sendiri ketimbang ketika anaknya yang besarin adalah misalnya mertua atau orang tua atau babysitter gitu kan. Rumah yang desainnya kita bikin sendiri, sebagian atau semuanya gitu ya, jadi bisa sebagian dalam arti kolaborasi sama arsiteknya bilang gue yang maunya kayak gini, lo yang rapihin ya, kayak gitu-gitu tuh kita punya keterikatan. Mobil yang kita modif sendiri juga sama, kita punya keterikatan gitu. Jadi IKEA effect ini ngedorong itu supaya orang terus abis itu punya keterikatan terhadap produk ini karena dia menghargai dan lain sebagainya gitu. Jadi episode ini kita udah bahas 2, tadi ngomongin soal recency effect atau pick and effect dari si 2 itu ya, dari si kita dapat es krim sama hotdog yang murah banget. Yang kedua IKEA effect, yaitu kita didorong untuk ngerakit sendiri sehingga kita punya keterikatan. Jadi total udah lengkap nih 14, 2 itu plus 12 yang lalu.
gitu kan, ngomongin primacy effect, kesan pertama yang baik, ngomongin sensory marketing, bau-bauan yang recall kita, ada sunk cost fallacy yang kita harus jauh-jauh ke sana, sehingga ya udah jauh-jauh masa kita nggak beli sesuatu. Ada juga konteks gitu kan, barangnya di set di dalam konteks yang sesuai gitu, kamar mandi kah atau dapur kah atau apakah gitu kan. Terus ada sensory dengan pramundiaga yang nggak banyak, sehingga kita bisa secara sensory ngerasain touch and feel, sehingga kita terbangun keterikatan. Shopping list dengan ada catatan dan tulisan, sehingga kita bisa bikin shopping plan lah ya, semacam shopping plan. Terus habis itu ada buying filter gitu kan, dikasih barang yang kecil supaya kita beli, lama-lama kita lebih mau untuk beli yang lebih gede gitu kan. Terus ada money back guarantee yang ya udahlah nggak usah pusing-pusing, toh juga nanti juga kita bisa balikin kalau nggak sesuai gitu ya. Terus ada reciprocity, kita dikasih katalog gratis gitu ya. Terus bikin kita aduh gue berhutang nih kalau gue nggak beli sesuatu, jadi that's why makanya gue beli. Terus habis itu ada storytelling gitu kan, dengan labirin dan konsep segala macamnya, termasuk setnya. Terus ada discussion point di restoran gitu kan, kita bisa discuss and decide sebelum keluar, jadi kita bisa pulang dengan beli. Terus ada insensitive environment gitu kan, dengan tidak banyak jendelanya gitu kan. Dan termasuk yang terakhir ini recency pick and effect gitu ya, dari kita beli hotdog sama es krim dengan harga luar biasa super murah, dan juga IKEA effect dengan kita ngedorong rakitnya gitu ya. Nah ini memberikan kita pelajaran bahwa behavioral science itu bisa banyak banget ngebantu bisnis apapun itu, brand, product development, consumer experience, pricing, apapun gitu. Jadi semua bisa ke sana. Nah, tinggal gimana caranya kita bisa ngerti, kita mau belajar lebih banyak lagi soal behavioral science, dan kita bisa ngaplikasiin ini ke bisnis dan brand kita. Nah, kalau sekali lagi saya ingetin, kalau mau tahu lebih banyak soal ini, saya punya buku Brain and Brand, bisa detailnya ada di caption, silahkan dilihat kalau mau tahu lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya.